Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yantahi ilaihi hamdus hamidin wa ladaihi yazdadu syukra syakirin. Ahmaduhu hamdan khadi'in li jalalihi wa karamih wa ashkuruhu syukra ma'tarifin li na'maih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan sebagian waktu, sebagian hari dan bulan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di baliknya terdapat hikmah yang sangat besar yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi di antara hikmah yang bisa kita ambil pelajaran daripada kemuliaan waktu-waktu tersebut adalah Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk mendapatkan peluang yang lebih besar, untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah dengan melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan, sehingga dia menambah amal soleh yang bisa dia lakukan. Dalam setiap hari, ketika matahari terbit, maka ada waktu yang istimewa. Di situ ada waktu duha, kemudian juga ada sepertiga malam terakhir. Di setiap pekan, ada juga hari yang istimewa, yaitu hari Jumat, yang sering disebut dengan Sayyidul Ayyam. Kemudian juga ada hari Senin dan hari Kamis, yang kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah saum di hari-hari tersebut. Dalam setiap bulan, ada juga hari-hari yang istimewa. Ada yang disebut dengan Ayyamul Bid, yang mana kita disunnahkan di hari-hari tersebut untuk menjalankan ibadah saum di 3 hari tersebut. Kemudian juga beberapa bulan tertentu juga, Allah jadikan hari-hari istimewa. Di antaranya ada yang disebut dengan Ashrul Awail, 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kemudian juga dalam setahun, ada juga bulan-bulan yang istimewa. Di situ ada bulan Ramadan, dan di situ juga ada bulan Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bulan-bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, atau bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara ke-12 bulan itu ada 12 bulan yang diharamkan. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan yang 4 tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang 4 bulan yang diharamkan tersebut. Salah satunya ada yang disebut dengan bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut melarang kita untuk menzalimi diri sendiri dalam rangka memuliakan bulan-bulan haram tersebut. Maka menjadi kewajiban kita bagi setiap muslim untuk melaksanakan wasiat tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang kezaliman, maka sesungguhnya kezaliman itu maknanya luas. Karena secara bahasa, zalim itu berarti melenceng dari kebenaran. Para ulama juga menjelaskan, yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah wad'us syai' fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dengan demikian, segala perbuatan yang bertentangan dengan syariat bisa disebut dengan kezaliman. Dan kalau kita berbicara tentang kezaliman, maka kezaliman itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyekutukan Allah dengan selainnya. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya melalui lisan Luqman Al-Hakim untuk sekali-kali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnih, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan ketika itu ia memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sampai engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syirka la dhulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan dosa yang sangat besar, merupakan kezaliman yang sangat besar. Jika di hari-hari biasa melakukan kesyirikan termasuk kezaliman yang besar, maka di bulan Rajab ini dosanya menjadi lebih besar. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terjatuh pada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuknya.
menyembah, meminta, mempersembahkan ibadah-ibadah tertentu untuk bertakarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada pohon, batu, tempat-tempat angker, makhluk-makhluk halus dan lain sebagainya. Jangan sampai kita niat untuk memuliakan bulan ini, memuliakan bulan haram ini, dan kita termasuk ada bulan Rajab ini, kita justru terjatuh kepada kemusyrikan yang dilarang. Oleh karena itu, patut kita selalu mengingatkan semua kaum muslimin, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain kaitan dengan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kezaliman kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup interaksi kita secara umum dengan berbagai makhluk, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Kepada makhluk yang tidak bernyawa, kita dilarang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-56, "Wala tufsidu fil ardi." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah diciptakan dengan baik. Sedangkan kepada makhluk bernyawa seperti binatang, Rasulullah SAW dalam berbagai hadis melarang kita untuk menyakiti dan membunuhnya tanpa sebab. Beliau melarang kita untuk menjadikan binatang sebagai target untuk latihan memanah, melarang mengikat binatang tanpa memberi makan, dan melarang membunuhnya jika bukan untuk mengambil manfaatnya seperti memakan dagingnya. Bahkan kepada makhluk yang tidak terlihat pun, di antaranya jin, Rasul pun melarang kita menyakiti. Misal, ketika kita menggunakan tulang belulang untuk bersuci dari hadas, karena tulang merupakan makanan jin muslim. Ini semua menunjukkan bahwa Islam melarang kita menzolimi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk Allah layak untuk dihormati dan dimuliakan. Dan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah kita sebagai manusia. Jangan sampai kita menzolimi sesama manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kezaliman pada diri sendiri, yaitu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa yang pada dasarnya terlarang pada hari-hari biasa. Maka pada bulan haram seperti bulan Rajab ini, larangannya semakin dikuatkan. Artinya bahwa dosa menjadi lebih besar karena di situ terdapat dua pelanggaran sekaligus. Yang pertama, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah melanggar larangan untuk berbuat zalim pada diri sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini menuntut kita semakin berhati-hati, semakin mawas diri dan berusaha sepenuh hati untuk mampu mengendalikan nafsu kita supaya kita tidak terjatuh pada dosa dan kemaksiatan. Sehingga pantas kalau seorang tabi'in bernama Qatadah berkata, sesungguhnya berbuat kezaliman pada bulan haram lebih besar dosanya daripada kezaliman pada bulan lainnya. Walaupun kezaliman sendiri merupakan dosa besar, akan tetapi Allah berkehendak untuk melebihkan dosanya pada bulan-bulan haram. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya melakukan kezaliman menjadi sebab hancurnya kaum-kaum sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat ke-47. Qul hal yuhlaku illal qaumul zalimun. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang zalim? Dalam ayat lain Allah pun berfirman, wa ka'ayyim min qaryatin, dan betapa banyak negeri, amlaitu laha, yang aku tangguhkan penghancurannya, wahya zalimah, karena penduduknya berbuat zalim, thumma akhadtuha wa ilayyal masir, kemudian aku siksa mereka dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menjaga kita dari perbuatan zalim pada bulan Rajab ini, dan pada gilirannya kita mampu menyiapkan jiwa kita untuk menyambut bulan Ramadan dalam keadaan jiwa dan hati yang bersih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.